Apakah setelah itu Relon masih mengalami kalau orang yang terjerat narkoba itu kan nagih ya? Iya, sakau. Sakau. Iya. Itu masih ngalamin nggak Relon? Masih, saya masih perjuangan juga di sekolah Alkitab. Itu kan cuacanya dingin ya di Beji, Malang. Cuacanya dingin, jadi tambah lagi kalau cuaca dingin tuh tambah bikin menggigil. Saya sering merasa kedinginan, menggigil gitu. Kalau udah sakau tuh bisa begini-begini. Iya, bisa kejang-kejang. Nah Relon luar biasa ya, ini luar biasa banget. Aduh, menegangkan ya. Nggak nyangka ya. Iya. Jadi hidup yang hancur, begitu ketemu Tuhan langsung bisa mengalami perubahan. Berbalik. Tapi prosesnya bagaimana sesudah itu Relon? Secara cepat. Apakah langsung aman gitu? Apa yang harus dilakukan untuk betul-betul tidak lagi terkoneksi dengan tidak lagi jatuh lagi? Gimana? Iya. Memang saya waktu itu cukup frontal ya. Mungkin tipe personality saya dan pengalaman yang cukup pahit dengan narkoba itu. Jadi ketika saya udah terima Tuhan Yesus itu, saya benar-benar gak mau ketemu lagi dengan teman-teman lama saya. Saya tutup pintu. Mereka masih kontak-kontak Relon? Masih. Sampai papa kan yang bagian angkat telepon. Halo Om, ada Sarah. Halo Om, ada Devna. Sampai papa bingung, siapa namamu sebenarnya? Ya, banyak sekali. Dan papa saya juga mendukung karena saya udah minta support kan. Dia bilang, Relon tidak ada di Jakarta lagi. Dia studi di luar kota. Seperti itu. Emang bener Relon di... Iya, setelah itu kan akhirnya saya bilang, papa saya mau sekolah Alkitab. Memang saya yang mau. Gitu, papa menyarankan sekolah di STT Let's Jakarta, tapi saya nggak mau. Saya pikir kalau Jakarta lagi ya saya belum kuat kan. Jadi saya mau bangun dulu karakter saya yang kuat, fondasinya. Saya pilih, saya mau di Surabaya Pak. Di sekolah Alkitab Beji, Malang. Oh Malang. Iya, itu GPDI punya, tapi tinggal di asrama. Ya saya pikir itu bagus buat saya kan. Saya jauh dari dunia luar gitu, itu yang saya butuhkan. Dan ketika ke Malang, Tuhan langsung siapkan semua provisinya. Tiba-tiba om saya, adik mama, waktu itu masih Jaya. Ketika dengar saya bertobat, langsung diangkat telepon. Om Pendeta si Tompul, saya akan antar Relon ke Surabaya. Siapkan tiket kereta api yang terbaik. Yang termahal katanya saya yang bayarin, dan biaya dia sekolah di Beji saya yang bayarin katanya. Mungkin ya, ikut berdoa soalnya selama ini untuk Relon ya. Iya, mungkin banyak yang menantikan ya pertobatan saya. Ya, akhirnya berangkat dengan naik kereta api apa waktu itu ya, Argo Bromo ya. Waktu itu masih mahal ya. Dianterin sama om saya sampai di sana. Ayo beli apa keperluan kamu? Harus punya seragam putih-putih kan, kalau GPDI kan gitu, putih hitam. Beli semua peralatan, apa buku-buku alat tulis, buku rohani, semuanya dibeliin, langsung dibayarin buat 9 bulan gitu. Wow. Oh, kuliah itu cuma 9 bulan. 9 bulan. Dan langsung masuk ke komunitas mereka yang memang lagi kuliah di sana, berarti kan anak-anak Tuhan gitu ya? Iya. Karena kamu tinggal di asrama. Di asrama, sekitar 400 orang waktu itu, Bu Grace. Angkatan saya 45. Udah nggak diganggu-ganggu lagi teman karena nggak tahu ya Relon ada di mana ya? Iya, kan nggak boleh terima telepon. Hanya weekend aja. Sabtu Minggu, dan itu hanya boleh dari keluarga.
Ya, cocok lah untuk iya, untuk pelarian, untuk melarikan diri dari pengaruh buruk. Itu bagus sih, itu bagus banget Nelon. Jadi kadang-kadang orang kembali lagi ke dosa yang sama, karena dia tidak mau melepaskan atau memutuskan atau membakar sesuatu yang dia tahu di belakangnya itu. Ya kan ada cerita ya bahwa kalau kita mau menyeberang ke tempat yang baru, kita harus membakar jembatannya atau kapalnya di mana kita sebelumnya, supaya kita dia berbalik lagi gitu ke sana. Relon terus sudah mengambil keputusan yang tepat banget ya. Iya. Jadi itu pun bagian penting dari pemulihan, bukan? Betul. Apakah setelah itu Relon masih mengalami kalau orang yang terjerat narkoba itu kan nagih ya? Iya, sakau. Sakau. Iya. Itu masih ngalamin nggak Relon? Masih. Saya masih perjuangan juga di sekolah Alkitab. Itu kan cuacanya dingin ya di Beji, Malang. Cuacanya dingin, jadi tambah lagi kalau cuaca dingin tuh tambah bikin menggigil. Saya sering merasa kedinginan, menggigil gitu. Kalau udah sakau tuh bisa begini-begini. Iya, bisa kejang-kejang. Terus tapi ya, puji Tuhan, saya memilih tempat yang tepat ya. Memang kan waktu itu GPDI itu memang sangat tough sekali dalam doa. Mereka kuat di doa kan. Pahlawan doa sekali. Jadi ketika saya lagi kejang-kejang gitu menggigil, selalu ada orang yang standby di samping saya, ngajak saya bicara, mengalihkan perhatian saya dari ini sakit sakau ini gitu. Jadi seperti konseling gratis gitu ya di sekolah Alkitab. Selalu ada yang standby dan udah lama-lama oh ya saya ceritakan kepada teman-teman satu kamar masalah saya dan mereka bersepakat doa puasa lagi 3 hari buat saya. Jadi pas setelah doa puasa 3 hari tiba-tiba saya mengalami lawatan Tuhan yang tidak biasa. Itu satu kamar kami 36 orang. Jadi ketika terakhir tutup doa puasa 3 hari kita berdoa dan ada lawatan Tuhan di situ. Saya merasa seperti pikiran saya yang sebelumnya saya merasa kayaknya saya nggak mampu untuk bebas total gitu dari cengkraman ini. Tiba-tiba ada satu cara berpikir yang berbeda gitu. Kamu mampu, kamu bisa. Ini proses yang pokoknya dengan Tuhan bisa. Gitu. Jadi tiba-tiba aja ada perubahan pola pikir. Jadi ya saya pikir udah, kamu kan udah melangkah, udah menyerahkan diri, pasti bisa gitu. Kamu pasti bisa menang dari sakau ini gitu. Dan jawabannya bukan kembali lagi di konsumsi narkoba, enggak. Jawabannya udah maju aja terus, nikmati proses rasa sakit itu. Tapi gak tau pokoknya tiba-tiba berubah aja. Saya bisa kok, saya bisa. Bersama Tuhan saya bisa. Gitu, itu setelah puasa. Jadi sahabat Crosstalk, memang firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Amen. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan sudah menyucikan Relon yang menyerahkan hidup kepada Tuhan dari segala kejahatan. Tapi seringkali Tuhan tetap mengizinkan akibat dari perbuatan dosa kita untuk kita alami. Hidup kita harus tetap berproses di sana. Tidak selalu buat Tuhan, begitu ikut Tuhan langsung berubah 180 derajat jadi orang suci, orang kudus, nggak ada tantangan dan sebagainya gitu ya. Relon masih mengalami di mana dia harus melawan sakaunya gitu kan. Dan Tuhan angkat dia pada dimensi yang lebih tinggi. Mengandalkan kekuatan Tuhan yang memampukan lebih daripada kekuatan dia untuk melawan semua ikatan tersebut dengan kekuatan sendiri ya Relon ya. Oke, puji Tuhan. Jadi sejak itu kamu benar-benar dibebaskan. Iya, keluar dari sekolah Alkitab itu benar-benar saya tuh ciptaan baru. Praise God. Iya. 9 bulan. 9 bulan. Pulang Jakarta. Habis itu. Saya nggak mau ke Jakarta dulu. Saya pilih ke Bandung, tempat pelayanan kakak saya. Ya, jadi saya melayani di Lembang dan Bandung. Kemudian saya melanjutkan studi saya di STT Karisma
Di mana tuh? Di Bandung. milik pendeta Rubin Adi Abraham. Oh, itu di Bandung ya? Iya, di Bandung. Pak Rubin di Bandungnya dulu ya? Iya, anaknya Pak Rubin. Iya, ya puji Tuhan dipertemukan dengan orang-orang hebat. Orang hebat sih, nggak nyangka. Kan dulu saya pikir udah kuliah saya hancur, masa depan saya hancur. Tapi ternyata ya saudara, kalau kita benar-benar berserah sama Tuhan dan yakin aja gitu, Tuhan bawa kita kok step by step kepada rencananya. Ya. Betul, gitu. Betul. Karena hal yang paling indah yang Tuhan inginkan adalah kita mencapai rencananya Dia dalam hidup kita, bukan rencana kita. Ya, jadi seperti Relon, Tuhan udah punya kerinduan untuk bawa Relon sampai stage mana, dan Tuhan akan turut bekerja untuk mencapai itu semua. Rencana Tuhan tersebut. Oke, Relon. Jadi sekarang rencana Tuhan lebih penting daripada rencana mimpinya. Pribadi. Iya. Pengen jadi artis bagaimana nih? Oh. Sudah terlupakan. Terlupakan ya? Iya. Artisnya Tuhan aja deh. Artisnya Tuhan aja. Setelah lepas dari itu ternyata apa yang impian saya dulu ternyata ya Tuhan gantikan, tetapi kepada hal-hal yang rohani ya. Karena 8 tahun setelah saya bertobat, saya menulis sebuah buku berjudul Run or Die. Oh ini dan dan ketika buku ini terbit, Run or Die, disitulah Tuhan perluas pelayanan saya ya Ibu Grace. Banyak undangan-undangan pelayanan masuk untuk pembicara seminar anti narkoba. Dan di sekolah-sekolah, di instansi, bahkan sampai ke kepolisian. Sekolah kepolisian. Saya berbicara di depan 800 calon polisi di Sukabumi ya tempatnya waktu itu. Ya yang paling jauh waktu itu Tuhan bawa saya melayani di Waingapu, GBI Matawai. Di sana mengundang 1.000 anak muda mendengarkan kesaksian saya. Karena katanya pada waktu itu di Waingapu itu ada seorang bandar terbesar Asia lagi. Menaruh kakinya di situ untuk masukin narkoba di situ. Jadi ya kuat-kuatan aja gitu. Ada mantan narkoba dan ada satu gembong narkoba. Iya. Puji Tuhan ya Relon. Iya. Kita nggak tahu juga hal-hal yang paling pahit dalam hidup kita, masa lalu yang kelam pun ujungnya bisa Tuhan pakai. Iya. Ya, untuk jadi berkat bagi banyak orang. Untuk menginspirasi orang ya. Iya. Mungkin banyak orang ragu ya. Karena narkoba ini memang saya tahu sulit sekali untuk keluar dari jerat candu narkoba. Saya tahu ada berapa juga orang yang saya jumpai di lapangan, mereka akhirnya balik lagi atau mereka mengalami cacat secara fisik. Ya, saya pernah lagi pembicara seminar di Tarakanita dan salah satu narasumbernya pelok ngomongnya. Begini, saudara-saudara, ya saya bersyukur ya Tuhan kasih saya privilege, hak istimewa, saya tidak mengalami cacat secara fisik, tapi saya respect juga kepada teman-teman yang mungkin mengalami akibat dari narkoba secara fisik ya. Tapi satu hal aja yang saya mau berikan encourage ya, bahwa apapun kondisi kita saat ini, Tuhan pakai kita dengan cara yang berbeda. Gitu. Kalau engkau diizinkan mengalami cacat fisik, Tuhan tahu engkau kuat di sana. Dan kalau Tuhan bisa sembuhkan saya secara total ya, itu hanya anugerah Tuhan aja. Kita nggak bisa bertanya atau menyalahkan Tuhan, karena Tuhan itu terlalu baik. Kita bisa lepas dari narkoba aja, itu udah satu kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Sebelum kita akhiri, mungkin Relon barusan sudah memberikan itu ya, banyak masukan buat para sahabat Cross Talk. Dan sekarang Relon sehari-harinya adalah istri seorang hamba Tuhan. Iya, bisa menikah, punya keluarga ya. Itu juga satu ucapan syukur ya, bahwa Tuhan memberikan seorang pasangan yang sama-sama di dalam Tuhan dan melayani Tuhan. Berduaan aja terus nih sekarang nih. Iya. Biar semakin banyak waktu untuk melayani Tuhan ya bersama-sama. Oke, nah apa ke depannya yang Relon mau kira-kira lakukan atau tetap lakukan, atau sesuatu yang mungkin ada yang Relon impikan untuk lakukan dalam kedepannya ini? Dalam kedepannya ya, saya saat ini kan banyak
dipercayakan dalam penggembalaan ya Bu Grace. Itu juga dulu kan tidak pernah ada dalam pikiran saya ya. Penggembalaan, jadi mungkin menekuni di situ, lebih memperhatikan jemaat ya. Kemudian dalam pelayanan pribadi juga tetap menjadi kesaksian di berbagai gereja atau instansi tetap, dan kemudian berikutnya juga tetap pengen nulis buku lagi. Ayo bikin lagi Relon. Tulis buku mungkin mengenai keterikatan terhadap narkoba, walaupun ini kan isi kesaksian. Jujur sahabat Crosstalk, saya sudah baca buku ini. Udah lama bacanya Relon. Bagus, dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti dan sangat menyentuh waktu membaca ini. Baru bertahun-tahun kemudian saya mengajak Relon untuk ini nih pas kita ada podcast ya, untuk jadi kesaksian di sini. Jadi kalau ada yang memang tertarik boleh DM sih, boleh kasih komentar. Nanti kita akan komunikasikan dengan Relon juga mengenai buku ini. Pasti jadi berkat. Oke, lakukan lagi, bikin buku lagi ya Relon ya. Tuhan akan pakai terus hidupnya Relon. Amin. Jadi berkat luar biasa. Puji Tuhan. Sekelam apapun sahabat Crosstalk, ingat ya, sekelam apapun Tuhan bisa pakai kok. Ya. Amin. Jangan patah semangat. Tetaplah terus, kalau perlu terus bertahan di dalam setiap tantangan yang saat ini sedang berusaha untuk membawa engkau mungkin kembali ke jalan yang lama. Minta teman-teman sekeliling, saudara-saudara, sahabat seiman, doain saya. Ya, kita sudah mendengar ya di sekolah Alkitab kan, Relon didoakan 3 hari doa puasa. Tuhan ubahkan ya paradigma perubahan metanoia dalam pikiran. Metanoia ya itu tadi. Metanoia itu. Jadi pikiran yang terikat diubah oleh Tuhan dengan sebuah nilai-nilai yang baru. Ya, mungkin kita sebelumnya nggak terbuka loh. Itu kayak semacam sifatnya terpenjara gitu. Pikirannya terpenjara. Betul. Ya, luar biasa. Oke, baiklah sahabat Crosstalk, kita sudah cukup panjang berbincang-bincang dengan Relon Star. Saya senang sekali loh pakai nama Starnya itu. Ya, dan kita pasti sudah diberkati lewat bincang-bincang ini, dan kita akan akhiri saat ini juga, dan kita percaya bahwa selalu ada harapan di dalam Tuhan. Dengan demikian berakhirlah bincang-bincang kita. Sampai jumpa di bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.